Memenangkan 3 trofi bergengsi di tingkat internasional bukanlah perkara mudah. Kali ini aku akan mengajak kalian mengingat sebuah memori indah ketika Spanyol menguasai sepak bola dunia di era 2008 sampai 2012. Dalam kurun waktu 4 tahun, timnas Spanyol juga back-to-back Piala Eropa. Diselang di tengah kita selipkan mereka menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Spanyol benar-benar mencapai puncak keemasannya. Di era ini bahkan ketika rivalitas Barcelona dan Madrid sedang panas-panasnya. Lantas, seperti apa Golden Generation Spanyol sehingga menjadi tim yang sangat ditakuti kala itu? Jauh sebelum tahun 2008, satu-satunya trofi yang dimiliki Spanyol hanya Piala Eropa 1964. Media menganggap mereka bahwa tim pengecut. Jika Spanyol kalah, selalu beralasan politisi, yaitu berupa gesekan antara pelatih dan pemain, atau pemain versus pemain, karena berasal dari klub yang wilayahnya berbeda. Seperti pada saat mereka kalah lawan Prancis pada tahun 1984. Akibat kesalahan dari kiper Luis Arconada. Beberapa media menulis itu sang kiper sengaja melakukan kesalahan karena dia orang Basque dan tidak ingin Spanyol memenangkan pertandingan. Politisasi di media sosial memang sering terjadi, tetapi dalam hal sepak bola yang paling penting adalah taktik. Itu adalah masa lalu yang kelam. Sekarang kita pindah ke tahun 2008. Cerita dimulai sejak penunjukan Luis Aragonés, orang veteran La Liga yang memiliki rejim dengan 25 laga tak terkalahkan. Tentu saja terlihat sangat menjanjikan, bukan? Tapi optimisme itu pudar ketika melihat kekalahan babak 16 besar di Piala Dunia 2006 saat melawan Prancis generasi tua yang menurut orang-orang di Madrid bisa Spanyol kalahkan. Di analisis dari kekalahan, Aragonés membuat perubahan yang sangat mengejutkan, perubahan yang tidak bisa diterima oleh sebagian penggemar, yang membuat Aragonés hampir kehilangan pekerjaannya. Perubahan apakah itu? Terinspirasi oleh Johan Cruyff dan Belanda tahun 70-an, Aragonés berpikir untuk menguasai bola lebih lama, guna menghindari lawan menghindari peluang. Taktik itu disebut tiki-taka yang terkenal. Sebuah seni mengoper bola-bola pendek yang indah. Aragonés mendapat pemain kunci Juninho, Joaquin, Lopez, dan Salgado. Semuanya didepak. Bahkan Raul González, ikon Madrid dan Spanyol, dikeluarkan dari skuad. Setelah kekalahan di Belfast bahwa Raul tidak cocok dengan skema Aragonés, media Madrid mengecam pada saat itu. Di sisi lain, ia memanggil pemain yang pandai mengoper bola dan memiliki kemampuan paling di atas rata-rata. Ia memperkenalkan Cesc Fabregas dan David Silva. Tidak lupa Raul Albiol sebagai pengganti Salgado yang kuat untuk bertahan. Di Euro 2008, taktik utama Spanyol adalah umpan horizontal dan umpan balik. Dengan memainkan umpan pendek, Aragonés yakin bahwa Spanyol dapat mendominasi tiap pertandingan, siapapun lawannya. Aragonés memberikan skema dasar dari Euro 2008 itu. Ia biasa memakai formasi 4-5-1 ataupun 4-4-2. Marcos Senna adalah pemain kunci dalam sistem ini. Pergerakan Senna sangat penting dalam keseimbangan tim untuk keseluruhan. Senna penyokong peran penting untuk kreativitas Xavi dan Iniesta dalam permainan aliran bola di lini tengah. Dalam skema 4-4-2, Senna bermain lebih ke dalam dari 3 gelandang lainnya. Iniesta dan Silva menjadi gelandang serang saat Pila bermain striker untuk berduet dengan Torres.
Senna adalah jantung sistem karena kehadirannya di lini tengah pemain seperti Xavi, Iniesta, Fabregas, Silva lebih bebas untuk maju ke depan. Dalam laga perempat final, mereka melawan Italia. Sang juara Piala Dunia 2006 itu sedikit diunggulkan. Skor pun sama kuat 0-0. Dilanjut adu penalti dan Dewi Fortuna menyelamatkan Luis Aragonés dan Spanyol. Mereka kemudian bertemu Rusia di semifinal dan menang meyakinkan 3-0. Sampai di final, mereka mengalahkan tim Panzer Jerman 1-0 lewat gol tunggal Fernando Torres di menit ke-33 itu. Spanyol pada saat itu menunjukkan permainan yang penuh estetika dan para penikmat bola melihat Spanyol yang baru. Sehari sebelum final melawan Jerman, Aragonés memberikan tim top pada para pemain dan masih dikenang sampai sekarang. Kata Capdevila, "Ia menyatukan kami semua." Pertama, ia berkata, "Welles tidak akan bermain Welles hari ini." "Siapa Welles?" Xavi lalu mengatakan, "Bos, siapa Welles? Tak ada Welles di sini." "Maksud Anda Balak?" "Terserah, tapi saya memanggilnya Welles." Hal itu dapat memecahkan suasana tegang jadi tertawa terbahak-bahak. Waktu pun berlalu. Mereka menatap Piala Dunia dengan percaya diri. 2010 waktunya Afrika Selatan. Spanyol berangkat ke Afrika dengan kepercayaan diri yang sangat penuh. Masih menerapkan strategi yang sama dengan apa yang telah dibangun Luis Aragonés. Mantan bos Real Madrid Vicente Del Bosque kemudian membawa wajah-wajah baru di kala itu. Spanyol datang dan menjadi tim favorit di Piala Dunia 2010. Meskipun pada saat itu mereka terlambat panas di awal turnamen dengan kalah mengejutkan 1-0 dari Swiss, tetapi mereka kemudian berhasil comeback dengan mengalahkan Honduras dan Chili. Spanyol kemudian berhasil menumbangkan Portugal 1-0. Setelah Portugal, mereka mengalahkan Paraguay di perempat final, serta mengalahkan Jerman di semifinal. Fakta yang menarik adalah Spanyol hampir memenangkan semua pertandingan dengan skor yang sama, yaitu 1-0. Dan di pertandingan terakhir, final melawan Belanda, gol Iniesta di menit 116 memastikan kemenangan Piala Dunia pertama bagi Spanyol. Hal pentingnya adalah benteng pertahanan yang kokoh dan dikombinasi dengan tiki-taka. Puyol, Ramos, Pique, dan Capdevila selalu berhasil menghentikan lawan berkali-kali. Itulah mengapa Sir Alex pernah berkata, "Attack win you games, but defense win you title." Menyerang, kamu dapat memenangkan pertandingan, tapi kamu bertahan yang bagus dapat memenangkan gelar. Spanyol memasuki Euro 2012 sebagai favorit dan membuktikan pada dunia. Lagi-lagi Spanyol juara Euro untuk kedua kalinya di era milenial, mengalahkan Italia dengan skor 4-0. Prestasi Spanyol di 4 tahun dengan 3 gelar internasional bergengsi, sesuatu yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Skuad Spanyol yang dilabeli Golden Generation tentunya tidak dibentuk hanya dengan semalam. Setiap orang yang merasakan sakit bertatih-tatih adalah orang yang sedang menuju kesuksesan, seperti Luis Aragonés yang dicemooh semua penggemar Spanyol, dan Anda akhirnya semua terpukau pada tiki-taka Spanyol, dan sisanya adalah sejarah.